Dunia yang sedikit yang sesuai dengan kadar hajatnya ente itu bakal memberikan manfaat buat ente. Tapi kalau kebanyakan membunuh ente dunia itu. Sombongnya dapat, ntar bakhilnya dapat, tamaknya dapat, wes ente diserang sama penyakit-penyakit yang bahaya itu. Paham? Sama kan perihalnya air. Air kalau datang turun dari langit secukupnya, ini menghijaukan tumbuhan, menyuburkan tanaman. Tapi kalau datangnya banyak, banjir, mudarat. Dunia kalau datangnya secukupnya buat ente, gadar hajat hidupnya ente, ini jadi manfaat. Tapi kalau kebanyakan jadi bahaya. Al-Imam mathalallahu ta'ala ad-dunya bil ma'. Kenapa Allah perumpamakan dunia ini dengan air? Diperumpamakan dunia dengan ya dunia itu nggak ubah sama kayak air gitu. Sama kayak air. Di mana salah satu contohnya nanti coba buka Quran suratul Kahfi ayat 45. Terus di surat Yunus ayat 24. Ya. Dengan jelas itu Allah Ta'ala, dengan gamblang Allah Ta'ala menyerupakan dunia ini dengan air. Ya, contohnya Allah Ta'ala katakan di dalam surat Yunus, inna mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Ya. Hanya saja perumpamaan kehidupan dunia ini itu seperti air yang kami turunkan dari langit, air hujan. Air hujan. Air hujan itu diperumpamakan sama dunia. Ya, jadi jangan pernah memperumpamakan kalimat yang keluar dari mulut kayak air hujan. Paham? Karena nggak bagus itu. Paham? Karena keserupaannya air hujan ini, air ini sama dengan dunia. Allah. Nah, keluarin. Itu yang pertama. Surat Yunus ayat 24. Di suratul Kahfi Allah Ta'ala firmankan, wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'. Berikan perumpamaan kepada mereka, pada manusia-manusia ini, ya. Bahwasanya perumpamaan kehidupan di dunia itu seperti air yang kami turunkan dari ini jawabannya. Dikatakan li'anna al-ma'a laisa lahu qararun. Air ya. Laisa lahu qararun. Air ini enggak pernah apa namanya? Apa bahasanya? Laisa lahu qararun, enggak pernah pasti air itu. Enggak pernah pasti. Air itu enggak pernah enggak pernah tetap. Air itu enggak pernah tetap. Wa kadzalika dunya. Begitu juga dunia enggak pernah tetap. Dunia enggak pernah tetap. Dengan satu keadaan aja enggak pernah. Dunia berubah-ubah. Enggak pernah tetap dunia. Ya kayak gini perkembangan zamannya begini gitu. Ente ikutin dunia, selesai ente. Ditipu sama dunia habis-habisan. Wong dunia nggak pernah konsekuen kok. Dunia nggak pernah konsekuen. Sama kayak air nggak pernah konsekuen. Orang kalau ngomong kalimat yang keluar dari mulutnya kayak air hujan, nggak konsekuen berarti.
Siapa yang bilang? Enggak, ini siapa yang bilang ini barusan? Ayat yang memberikan serupaan ini siapa? Allah ya. Bukan orang alim kan? Itu yang pertama. Yang kedua, li'annal ma'a in amsaktahu taghayyur. Taghayyur wa natin. Wa kadzalika ad-dunya liman amsakaha baliyah. Air nggak pernah bisa dipegang. Kalau ente pegang, taruh nih air ini ente genggam nih, ini air ente tuang, ente giniin tangan ente. Berubah nggak modelnya? Berubah. Jadi bau lagi. Baunya langsung nggak sedap tuh. Ini air di botol ente cium, nggak ada baunya. Coba taruh di tangan ente kelamaan, bau tanah. Ya tergantung tangan ente. Ya tangan ente habis makan jengkol ya bau jengkol airnya. Hah? Habis makan totok pedak nggak cuci tangan pakai sabun, ya bau amis air itu. Paham ente? Wa kadzalika dunia kalau ente pegang ente genggam baliyah, petaka. Ya? Peta. Wakila li anal ma'a ya'ti kutratun wa yadhhab daf'atan wahidatan wa kadzalika ad-dunya. Air, kalau ente isi nih botol dengan air, ya, itu jatuhnya setetes demi setetes itu. Betul nggak? Percikan demi percikan. Kok nggak mungkin langsung brr? Nggak mau? Ente ngisi gayung, ngisi air di gayung dari keran. Itu dikit-sedikit nggak itu terisinya? Dikit-sedikit nggak? Ya. Tapi begitu dia ente buang, ente tumpahin nih air, nggak mungkin jatuhnya dikit-dikit, semuanya langsung. Hah? Langsung serombongan, metu kabeh. Paham ente? Ngerti nggak? Sama kayak dunia, sama kayak dunia. Ente kerja dari pagi sampai malam, andaikan ente dibayar per hari, kerja ente dibayar per hari, kayak alafu maaf ya, tukang bangunan, ngerjain rumah bayarannya kan per hari, sehari 150.000, betul nggak? Setetes keringatnya keluar itu, semuanya, jeripayanya keluar, upaya dia keluar semua, tenaganya keluar semua, paham ente? Step by step dikerjain kerjaan dia sampai pada akhir waktunya digaji baru 150.000 dibayar. Dapat dengan perjuangan yang payah itu, dengan perjuangan yang susah. Lapar nih kenek, lapar nih tukang. Dia belanja, dia jajan, dibeli rokok, macem-macem, ya, dibeli keratindeng, wow, macem-macem pokoknya tuh. Sekali ngeluarin duit sekaligus nggak tuh? Hilang kan? Hilang nggak? Makanya orang yang cerdas, orang yang nggak pernah mau mendedikasikan hidupnya buat dunia seutuhnya. Ente kerja capek, hasil. Begitu hasil habis begitu aja kalau ente buang ke jalur yang nggak manfaat. Tapi andaikan ente sedekahin, ente zakatin, ini tanda Allah itu baik sama kita. Ini hikmah diwajibin zakat, dia diwajibin sodako, paham itu? Ini hikmahnya di sini. Karena biar agar harta ente itu yang keluar ente buang itu nggak jadi sia-sia, tapi ada masuk ke dalam rekening akhirat, tertabung itu semua. Orang yang cerdas nggak mau ngabisin jeripayahnya buat hal yang sia-sia. Karena akhirnya apa? Zahir batin ya ambles saja kayak gitu. Nggak ada asar, nggak ada bekas yang baik, nggak ada. Dunia ini kayak air. Buat Nabi berhitung, berhitung buat Nabi. Ya berhitung ente buat Nabi. Buat Nabi jangan berhitung. Karena apa yang ente keluarin buat Allah wa Rasul, ini akan
memberikan buah dengan buah yang sangat apa namanya, yang sangat masya Allah gitu loh, yang sangat manfaat buat kehidupan kita nanti di akhirat. Paham tuh? Ini memberikan perumpamaan bukan saya, ini Allah Ta'ala. Karena kenapa? Karena al-ma'u tab'uhu an-nuqsan, karena tabiatnya air ini pasti berkurang. Tabiat air itu pasti berkurang, nggak pernah yang ada cerita air ini bertambah. Ente minum air jadi nambah, nggak ada. Sama kayak dunia sifatnya berkurang. Nah, itu tadi kerja habis mati-matian sebulan, akhirnya itu duit kepake buat hal yang nggak manfaat. Buat ke masraf, ke ke jalur-jalur yang nggak pas. Akhirnya ente cuma dapetin kurang harta ente tok, berkurangnya harta ente tok, tapi ente nggak dapetin hikmah wal manfaah dari berkurangnya harta ente. Seperti yang di minggu lalu ana jelasin masalah hikmah sholat itu. As-sholah imaduddin, ya kan? Kurangnya harta kita waktu ngeluarin zakat. Ya, Allah nggak menamakan kurang di situ dengan kata-kata kurang, tapi dengan kata-kata an-nama, dengan kata-kata zakah. Karena zakat ini ya, mengandung makna an-nama wa tathhir, bertambah dan tambah suci. Walaupun ente zakat pakai duit ente, yang ente dapetin dari hasil kerja ente, tapi nggak dinamakan sama Allah Ta'ala waktu ente gunakan uang ente untuk membayar zakat itu dengan kata-kata kurang, dengan nama kurang, dinamain sama Allah dengan nama zakat itu. La yusammallahu bihi nuqsan, Allah nggak namain itu perkara dengan kata-kata nuqsan, berkurang, nggak. Allah namakan dengan nama apa? Zakat, an-nama wa tathhir, bertambah dan paham? Sama juga dikatakan perumpamaan yang lainnya lagi, al-ma'u qalila, ya, rayalil atsyan. Air yang sedikit itu bisa menghilangkan dahaganya seseorang. Wa katsiruhu da'un. Ente minum air kebanyakan jadi penyakit. Penyakit paling ringan penyakit kembung. Ente minum sedikit ngilangin haus sesuai kadar ente, maksudnya. Sesuai kadar hajat. Ente minum berlebihan jadi penyakit. Makanya orang kalau bilang minum sehari 8 gelas, setahu anak waktu anak dikasih arahan sama dokter waktu anak berobat lawal hasil ke rumah sakit Abdi Waluya itu, dia bilang yang minum itu yang benar bukan 8 gelas sehari. Anak lupa rumusannya, nanti insya Allah kalau anak tahu anak kasih tahu. Yang betul itu berat badan ente ditimbang nanti dikurangin bagaimana, itu hasilnya ente minum sekian liter itu sehari. Itu kebutuhan badan ente. Kalau kelebihan bahaya. Jadi penyakit apa? Paling gagak banget nih, paru-paru ente kerendam, basah paru ente. Sababan banyak minum. Begitu juga dunia. Dunia yang sedikit yang sesuai dengan kadar hajatnya ente itu bakal memberikan manfaat buat ente. Tapi kalau kebanyakan membunuh ente dunia itu. Sombongnya dapat, ntar bakhilnya dapat, tamaknya dapat, wes ente diserang sama penyakit-penyakit yang bahaya itu. Paham? Sama kan perihalnya air. Air kalau datang turun dari langit secukupnya, ini menghijaukan tumbuhan, menyuburkan tanaman. Tapi kalau datangnya banyak, banjir, mudarat. Dunia kalau datangnya secukupnya buat ente, gadar hajat hidupnya ente, ini jadi manfaat. Tapi kalau kebanyakan jadi bahaya.
Jadi hati-hati. Hati-hati. Jangan berbarometer ke dunia, jangan berbarometer ke air. Ambil yang manfaat, tinggalin yang mudarat. Intinya apa? Intinya dunia ini cuma sekedar tempat kita berlabuh demi mencari perbekalan kehidupan nanti kelak di akhirat. Karena ingat, karena barzakh bukan rumah terakhir. Bukan rumah terakhir di akhirat, akan tetapi awalu bab, ya, pintu pertama min abwabi, ya, dari pintu-pintu alamil akhirah. Pintu alam akhirat. Pintu pertama itu. Nah. Perumpamaan yang terakhir, air. Enggak semuanya air itu suci. Ada air yang najis. Begitu juga harta. Di dalamnya enggak semua halal, tapi ada halal dan haram. Dan syubhat. Air bisa mensucikan najis. Ya. Harta bisa mensucikan diri kita daripada kotoran dosa. Maka itu sebagaimana yang Allah firmankan, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya Muhammad, ambil dari sebagian harta mereka untuk sedekah. Karena kenapa? Karena sedekah yang mereka keluarkan itu dapat mensucikan jiwa-jiwa mereka, mensucikan harta serta jiwa mereka, kata Allah Ta'ala. Paham? Gunakan dunia sehebat mungkin. Linuslih a'malana, untuk mensolehkan amalnya kita, untuk membenahkan amalnya kita. Begitu juga air, kita ambil air sekadar manfaatnya kita untuk kemaslahatan kita juga. Paham Tom? Jangan diambil semuanya, pilih-pilih dulu. Keluar dari duburnya ayam telur, ambil. Keluar dari duburnya ayam kotoran, jangan dia. Buat apa? Setelah ayam kok mau diambil? Ndok, ambil, rebus, goreng, enak. Nek telek ojo. Paham? Keracunan, repot. Ini ada pasien masuk rumah sakit COVID, oh bukan, keracunan. Keracunan apa? Telek ayam. Enggak enak ya dengernya. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin, muslim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, rabbi zidna ilman wa wasilna fi rizqi wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik, azizan fi ayunihim wa ja'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran wa hasan fi 'ali wa da'iman bila zawal. Ya mubdi'an bila mithal fal alhamdulillah kamina wa laka syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbana ta'ala.